Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah hadirin wal hadirat jamaah semua, jamaah pesantren Abdul Fath Al-Ma'ruf yang kami cintai, marilah kita tingkatkan kajian kita, yaitu tentang masalah bab fikih di dalam kitab Tanwirul Qulub, yaitu mengenai tentang bab puasa. Kemarin sudah kami sebutkan, tapi sekarang sudah menginjak atau sudah sampai, yaitu tentang masalah syarat-syarat wajibnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa surutu wujubihi, adapun syarat-syarat wajibnya berpuasa itu arbaatun, ada 4. Al-Islamu, yang pertama itu Islam. Jadi syaratnya orang yang berpuasa adalah Islam. Berarti kalau orang kafir ya nggak wajib puasa ya, karena dia kafir. Kalau dia hidup di tengah hutan karena belum pernah mendengar yang namanya yaitu dakwah Islam, maka dia juga tidak kena hukum wajib berpuasa. Yang kedua, wal bulughu, dan baligh. Apa tuh baligh? Baligh itu untuk ukuran perempuan yang sudah haid, yang biasanya umurnya mayoritas 9 bulan 10 hari atau 9 tahun ya, mohon maaf, 9 tahun kurang 2 minggu, itu balighnya perempuan. Orang laki yaitu adalah biasanya 15 tahun. Di dalam kitab-kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib diterangkan seperti itu. Berarti kalau belum akil baligh ya belum wajib puasa. Anak-anak belum wajib puasa, tapi dia wajib diajarin berpuasa. Yang ketiga yaitu punya akal. Kalau dia nggak punya akal alias gila, ya berarti nggak wajib puasa. Orang gila itu nggak wajib puasa. Yang wajib berpuasa adalah orang punya akal. Kalau ada di bulan suci Ramadan kok ada orang yang di situ itu tidak puasa, berarti dia tidak punya akal, karena termasuk tidak puasa dia, kan gitu. Terus selanjutnya wa qadratu ala shaumi, dan di situ adalah mampu menjalankan puasa, artinya kuat, tidak sakit, tidak tua. Kalau punya cuma sakit panas atau sakit yang tidak membahayakan untuk berpuasa, berbahaya dengan sakitnya, tetap jalankan puasa. Tapi kalau memang berbahaya untuk berpuasa, nanti malah berpengaruh dengan organ tubuhnya, ya nggak sah puasa, tapi nanti ada kafaratnya, membayar fidyah. Ini jadi ada 4 yang wajib-wajibnya orang yang berpuasa. Dan selanjutnya wasurutu sehatu, dan syarat-syaratnya sahnya puasa itu arbaatun, ada 4. Jadi syarat-syaratnya puasa itu ada 4 sahnya puasa. Mohon maaf, kacamata saya kurang bagus, jadi agak malah nggak jelas. Nah, ini yang pertama, wa yahrumu, yang pertama adalah al-islamu, Islam. Nah, ini jadi kalau dia tidak Islam kok puasa, ya malah batal gitu. Orang gila, orang ayanan, ya batal, nggak Islam dia, murtad apalagi. Wa tamyizu, dan orang yang cerdas, pinter alias punya akal, sama. Kalau orang gila berarti malah batal. Orang yang lagi sakit epilepsi, ayanan, hilang akalnya, ketika itu di bulan suci Ramadan, berarti dia sudah batal puasanya. Kenapa? Karena datangnya penyakit gila atau penyakit epilepsinya, ayanan itu datangnya di siang bulan Ramadan. Waniko, yang membatalkan puasa lagi supaya puasa kita sah, yaitu harus bersih minal haidi, dari haid. Ini untuk khusus perempuan ya, harus bersih dari haid. Kalau orang haid tidak boleh dapat kortingan, tidak sah puasa. Tapi
Kalau orang perempuan bulan puasa tidak boleh puasa haidnya, tapi nanti diganti setelah bulan puasa alias bulan Syawal mulai mengganti alias mengkodoknya. Jadi kalau orang perempuan sholat keadaan haid memang tidak boleh, tapi nggak usah perlu diganti, ya, nggak usah perlu dikodoin karena sudah kortingan. Tapi kalau puasa karena itu setahun sekali harus ada kodoknya. Wanifasi dan nifas, yaitu orang puasa harus bersih dari nifas. Apa tuh nifas? Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahimnya perempuan yang setelah melahirkan, itu darah nifas. Paling sedikit darah nifas itu 1 cerit atau 1 tetes. Paling lama yaitu ada yang 60 hari. Paling biasa 40 hari. Ini bagi perempuan yang habis melahirkan turun mesin, berarti dia dapat kortingan sama Allah, tidak sah puasa. Selanjutnya yang mengesahkan puasa lagi, waktunya memang sudah waktu puasa. Contohnya bulan 1 Ramadan sudah tiba, berarti kita menjalankan puasa itu menjadikan sahnya syarat berpuasa bulan Ramadan. Tapi kalau masih belum masuk, kok bulan Sya'ban baru tanggal 30 kita puasa, malah justru tidak diperbolehkan, karena di dalam takbirnya dalilnya adalah wa yahrumu wala yankitu yaumud id, termasuk dari salah satu hari-hari yang diharamkan berpuasa, yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari yang namanya hari Tasyrik, dan hari Yaumus Syak, yaitu hari keraguan. Apa? Hari tanggal 30 bulan Sya'ban, maka diharamkan berpuasa. Maka kalau belum sampai bulan 1 Ramadan nggak boleh puasa. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu tentang masalah yaitu syarat sahnya puasa. Adapun arkunuhu, supaya kita nanti di bulan suci Ramadan bisa, artinya amal ibadah kita harus diilmuin. Kalau tidak diilmuin adalah mardudatun la tuqbalu, ibadah kita akan tertolak, puasa kita akan tersia-siakan. Maka harus tahu rukun-rukunnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimullahu ta'ala, arkanuhu, adapun rukun-rukunnya puasa itu syai'ani, ada beberapa macam, atau di situ ada 2 macam. Yang pertama, al-awwalu adalah pun yang pertama itu an-niyatu, niat, yaitu lailan likuli yaumin min Ramadan, niat di dalam malamnya setiap hari bulan Ramadan, itu yang pertama. Tapi bila mana ada orang di situ kok niat awal bulan Ramadan, niat saya puasa bulan Ramadan sebulan penuh, di awal Ramadan sudah diniatin seperti itu, ketika hari kedua, hari ketiga dia tidak niat karena mungkin ketiduran, lupa niat, itu apakah sah puasanya? Tetap sah. Tapi lebih sayogianya bagi orang yang sudah niat 1 bulan penuh puasa bulan Ramadan, setiap malam disunahkan niat lagi, jadidu niyah, memperbarui niatnya. Nih, tapi untuk menjaga supaya kita tetap yang namanya itu puasa kita sah, yaitu disunahkan juga puasa niat dari awal Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan yang nomor 2 yaitu tarkul muftirati, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, meninggalkan beberapa perkara yang membatalkan puasa itu yaitu ada 11. Ini ada 11. Yang pertama, al-awwalu wusulu ain. Ya, ini jagalah kalau kita waktu di bulan suci Ramadan, yaitu harus bisa di situ meninggalkan perkara-perkara yang bisa masuk ke lubang. Lubang apa saja? Lubang hidung, lubang lesan, lubang telinga, lubang depan atau belakang. Dijaga, jangan sampai ada perkara yang masuk ke dalam lubang itu, baik berupa apapun, itu akan membatalkan puasanya. Yang kedua, as-sani al-wati'u,
Yang membatalkan puasa lagi juga termasuk wati. Apa toh wati? Nah, ini agak jorok sedikit, porno. Yaitu apa? Taghyibu jamil asyafati, memasukkan semua hasyafah, memasukkan semua jenis kelaminnya seorang laki ke dalam lubangnya Bani Adam, baik dari lubangnya Bani Adam maupun lubangnya hewan, itu batal ya. Jenisnya kelamin dimasukkan ke lubang, mungkin jalur depan atau belakang, baik dari bangsa manusia atau hewan. Ini nafsu, ini batal. Ini namanya wati. Maka kalau punya anak jangan dikasihkan wati. Wati itu jelek artinya, kan gitu. Nomor 3 asalisu, yang nomor 3 itu khurujul mani bi istimna'i aulimsil intina, yaitu keluarnya mani bi istimna'i dengan secara senang-senang. Apa maksudnya? Keluarnya mani sperma dengan secara senang-senang, mungkin dengan secara tangan atau bahkan dengan secara di situ itu tangannya istri atau tangannya sendiri, atau masuk kamar mandi pakai sabun umpamanya. Yang penting keluar maninya, itu batal. Terkecuali keluarnya mani itu yaitu secara apa namanya, mimpi, itu beda. Siang bulan Ramadan tidur nih misalkan, kok mimpi ketemu cewek, mimpi dengan istrinya, jima, kok keluar sperma, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur sengaja. Tapi kalau ada unsur sengaja maka batalah, baik secara tangan maupun secara langsung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan selanjutnya yaitu tadi nomor berapa? 3. Berarti sekarang nomor 4 ar-rabi'u. Adapun yang nomor 4 yang membatalkan puasa itu khairu balalin, yaitu adalah itu al-taqayya'u, mohon maaf kelewat. Ar-rabi'u, adapun yang nomor 4 itu khairul balalin, yaitu tiqa'u, yaitu muntah-muntah. Batalnya puasa yang nomor 4 itu muntah-muntah. Apa arti muntah-muntah? Muntah yang dalam secara unsur sengaja. Nah ini, misalkan mulut kita memasuki jari-jari kita, gitu, sampai muntah, beneran, misalnya seperti itu. Kok muntah? Berarti batal. Tapi kalau muntah tidak sengaja, tidak batal. Nih, hadirin wal hadirat rahimahullah. Yang nomor 5 al-khamisu al-haidu. Batalnya puasa yang nomor 5 adalah haid bagi untuk orang perempuan. Kadang sudah jam 5 sore sebelum menjelang maghrib, belum maghrib, udah bertahan, tapi kok haid darahnya keluar, yo tetap mau tidak mau dibatalkan puasanya. Jangan ada rasa penyesalan. Asadisu, adapun yang nomor 6 itu an-nifasu, yaitu nifas. Sudah saya terangkan tadi. Asabi'al, adapun yang nomor 7 itu al-wiladatu, adalah melahirkan. Walau man khairi balalin, walaupun atau senad dari tanpa basah. Artinya apa? Orang yang melahirkan anak itu di bulan suci Ramadan dibatalkan puasanya, walaupun itu tidak mengeluarkan air ketuban atau air wiladah, tetap batal puasanya sudah melahirkan. Asaminu, adapun yang nomor 8 itu al-jununu, adalah gila, walau lahdotan, biarpun secara sebentar, mungkin jam 2 siang, mungkin jam 3 siang di bulan Ramadan, kok kumat penyakit gilanya, akalnya hilang, maka batalah puasanya. Ini yang penyakit gila yang datangnya suatu waktu. Ini yang nomor tasiu, yang nomor 9 itu al-mah'u jami'un nahari, yaitu ayanan di semua hari bulan Ramadan. Maka sudah saya terangkan tadi, seperti orang penyakit epilepsi, ayanan ini termasuk juga adalah perkara yang membatalkan puasa. Dan asyiru yang nomor 10 asyukru, mendem kalau bahasanya, jami'un nahari, yaitu di semua siang bulan Ramadan, mabuk
Kenapa? Minuman-minuman yang memabukkan itu akan menghilangkan akal. Maka di dalam firman Allah, wala taqrabus sukara. Nah, jangan kau deketin orang-orang yang bisa membuat memabukkan. Kenapa? Itu membahayakan, hilang akalnya. Nih, jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkara yang memabukkan tidak perkara yang cuma diharamkan oleh Allah. Ada hal-hal perkara yang memabukkan. Apa? Misalkan kita makan kecubung akhirnya mabuk, hilang akalnya, itu juga sangat berpengaruh. Intinya hilang akalnya yang dimaksud di seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah al-hadi asyra, yaitu yang nomor 11, ariddatu, adalah murtad. Ketika kita sudah murtad, itu sudah termasuk membatalkan puasa. Apa toh murtad? Orang yang keluar dari agama Islam. Mungkin di siang harinya dia murtad, maka sudah hilanglah sudah, yaitu puasanya alias batal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sedikit semoga bermanfaat untuk bekal kita di bulan suci Ramadan. Ayo hindari perkara-perkara yang membatalkan puasa untuk tingkatan kita syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf sambil menjelang bulan Ramadan bila mana ada kesalahan saya, kekhilafan saya memimpin jamaah selama 1 tahun ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saling kita maafkan, halal bihalal sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan, supaya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan istiqomah beribadah sama Allah, tambah kuat, tambah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.